Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Bekasi, pimpinan Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin bermanfaat hidupnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Segenap keluarga besar almarhum Kiai Haji Hasbiyallah, segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta para ustadzah yang semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari pertama saya kembali mengisi kajian, lewatin sawah-sawah, lewatin berapa masjid yang lagi nyari sumbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai segala kebaikan bagi kita sekalian, insyaallah. Semoga jalan yang kita tempuh pada hari ini menuju majelis ini menjadi penyebab Allah mudahkan kita menempuh jalan menuju surganya. Tema kita pada hari ini menjadi wanita yang dirindu surga. Kata Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan padanya jalan menuju surga. Jadi waktu saya nempuh jalan ke sini nih menuju majelis ilmu, jalannya tidak mudah, jalannya cukup jauh dari tempat saya, mengingatkan saya bahwa jalan menuju surga memang tidak mudah dan tidak dekat. Tapi semoga Allah dekatkan, semoga Allah mudahkan. Sekali lagi, semoga Allah dekatkan, semoga Allah pendekkan jalan kita menuju surganya. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Buat saya, buat kamu, buat keluarga saya, buat keluargamu, semoga semuanya diberi kemudahan menuju surga.
Amin ya rabbal alamin. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah dagangan Allah yang ditawarkan Allah ghaliyah adalah barang mahal. Ketahuilah dagangan Allah yang ditawarkan Allah adalah jannah, surganya. Surga itu mahal, Bu. Tidak bisa kamu dapatkan dengan tiap hari nontonin sinetron, tiap hari sekedar drakor-drakoran. Surganya Allah itu mahal, Dek. Gak mudah, gak bisa kamu dapatkan dengan tiap hari liatin yang lucu-lucu. Lucu nih matanya, hidungnya. Coba ya, saya bisa dapetin cowok lucu kayak begini. Surga itu mahal, tidak bisa begitu saja kamu dapatin dengan hidup berlimang dosa. Surga Allah itu mahal, gak bisa kamu dapetin dengan tiap hari kamu pacaran, terus kamu bilang, kalaupun kita tidak berjodoh di dunia, semoga kita berjodoh di akhirat. Gak gitu modelnya, gak gitu modelnya. Kamu mau jodohan sama dia di neraka? Kamu mau barengan sama dia dalam siksa? Surga Allah itu mahal. Surga Allah itu mahal. Gak bisa kamu dapati dengan kamu mengikuti hawa nafsumu, kamu mengikuti keinginan duniamu, kemudian kamu berharap di akhirat kamu bahagia di surga. Surga perlu perjuangan. Surga perlu perjuangan. Para istri, surgamu mahal. Ada pada kesabaran menghadapi suamimu. Para ibu, surgamu mahal. Ada pada kesabaranmu menghadapi anak-anakmu, mendidiknya dengan sebaik-baik didikan, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Para muslimah, surga Allah itu mahal. Ada pada kesabaran kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Siapapun kamu, surga Allah mahal. Kamu ingin memasukinya, pastikan sudah berada di jalan yang benar. Saya ulangi, surga Allah mahal. Ingin memasukinya, pastikan sudah berada di jalan yang benar. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah murahkan. Biar jadi murah aja dah. Ada ustazah, ada. Kata Nabi Muhammad SAW, sebagian umatku
masuk surga dengan didorong-dorong. Didorong-dorong nih, paksa masuk surga. Tiap kali mau ngerjain dosa nggak bisa aja gitu. Tiap kali diajakin berbuat buruk nggak bisa aja. Kayak memang terpaksa masuk surga. Kayak memang terlanjur masuk surga. Kayak memang jatahmu adalah surga. Kamu bukan ahli neraka. Andai kita menjadi salah satunya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sekaligus juga mertua beliau, karena Habib Umar menikah dengan putrinya, guru saya Hubabah Ummu Salim, Babah Nur. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar seperti cerita dari putri beliau, Hubabah Maryam, kakak dari Hubabah Nur. Saya dekat dengan beberapa putri-putri Hubabah, putri-putri Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hubabah Maryam satu hari sama saya lagi duduk-duduk, kita lihat video Habib Umar waktu kedatangan beliau di Indonesia, di Jakarta sini ya. Oh saya lupa, ini di Bekasi, Jakarta sana ya. Kami lagi nonton video Habib Umar bin Hafid, kemudian Hubabah Maryam menangis. Dia bilang Masya Allah ala Habib Umar, Masya Allah Habib Umar, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau banyak bersalawat lihat Habib Umar. Kemudian beliau bilang sama saya, Halimah, Habib Zain bilang, likulli ummah da'i, likulli da'i ummah wa likulli ummah da'i. Setiap umat itu ada da'inya, dan setiap da'i ada umatnya. Setiap zaman ada da'inya, setiap da'i ada zamannya gitu. Wa zaman hadhil ummah zaman Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Zain bin Smith, sekarang ini sekarang ini zamannya Habib Umar bin Hafid, da'i hadhil ummah. Habib Umar nih Halimah, kata Hubabah Maryam. Hubabah Maryam itu jadi jatuhnya ipar ya buat Habib Umar, karena adik beliau Hubabah Nur menikah sama Habib Umar. Tapi kedua-duanya sama-sama ulama-ulama, orang-orang hebat, ibu sekalian, anak mantu nih dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kata Hubabah Maryam, abah saya Halimah, abahnya itu adalah gurunya Habib Umar. Habib Umar mondok di pesantrennya Habib Muhammad bin Hafid, Ribat Baydha, di kota Baydha sana itu. Ibu tahu Baydha di mana? Sebelahan Majaka Permai. Baydha ya Bu ya, sebuah kota di Yaman sana. Dia bilang abah saya 5 punya pondok pesantren Ribat Baydha. Habib Umar salah satu yang belajar di sana. Dari mulai Habib Umar masih muda mondok di sana itu di Ribat Baydha, abah saya udah bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqal maksiyah. Pemuda satu ini, anak satu ini, Habib Umar bin Hafid nih, si muda waktu itu masih belasan tahun. Beliau bilang dia ini adalah seseorang yang gak ngerti bikin dosa, gak tahu caranya bikin dosa, gak tahu caranya bikin dosa, gak tahu caranya bikin dosa. Bu, ini kan orang yang emang calon surga banget nih, gak tahu caranya bikin dosa.
Coba lihat dirimu. Silahkan lihat dirimu. Dengan kata-kata nggak tahu caranya bikin dosa. Kamu bagaimana hubunganmu dengan dosa? Ahli, mahir, profesional, pinter? Dosa jenis apa yang kita nggak ngerti cara ngerjainnya? Ghibah, ngomongin orang, ahlinya. Betul? Betul? Bohong bisa? Jawabnya pakai bangga pula. Kayak ditanyain masak bisa? Setara tuh jawabannya. Masak bisa? Bisa. Bohong bisa? Bisa. Ya Allah, la ya Allah. Padahal Nabi Muhammad mengatakan al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin tuh nggak bisa bohong. Padahal kita tahu yang masuk surga hanya orang yang beriman, hanya orang mukmin. Ini kalau dari definisi dekat atau jauh dari dosa, saudariku sekalian yang saya muliakan, adakah kamu, saya, kita calon-calon penghuni surga? Modelan yang gampang bikin dosa, yang mahir bikin dosa, bahkan yang terbiasa bikin dosa, kalau tidak diiringi dengan ampunan Allah SWT berikan kepada kita, nasib kita di akhirat nanti sangat-sangat berbahaya. Karenanya saya sampaikan padamu beberapa hal. Kalau kamu pengen jadi orang-orang yang jauh dari perbuatan, yang jauh dari neraka, dekat dengan surga, apalagi jadi wanita yang dirindukan surga, dengarkan saya. Satu, belajar ninggalin dosa. Sebab dosa membawamu kepada keburukan, kebiasaan buruk, kehidupan yang buruk. Kehidupan yang buruk membawamu kepada akhir yang buruk. Akhir yang buruk membawamu kepada neraka sebagai ujungnya. Hal pertama yang harus kamu benahi agar bisa menjadi ahli surga, bisa menjadi wanita yang dirindukan surga adalah tinggalkan dosa. Jauhi dosa. Semanis apapun dosa itu terasa. Adik-adik yang pacaran, kalau kamu pengen masuk surga, putuskanlah pacaranmu tersebut. Sampaikan padanya, saya hidup di dunia bukan untuk dunia. Saya hidup di dunia demi bahagia kelak di surga. Maka sekarang juga saya sampaikan, halalkan atau putuskan. Pilihannya dua aja. Segera tentukan tanggal nikah atau putus saja. Gak ada pilihan ketiga, gak ada pilihan ketiga. Ustazah, masalahnya nggak mungkin dihalalkan Ustazah. Kenapa gitu? Umur masih 13 tahun. Nah itu dia. Sedih zaman sekarang nih, tontonan-tontonan membuat anak-anak kecil, anak SD, WhatsApp sama pacarnya. Abi tunggu Umi ya.
pakai abi umi pula, dipikir kalau pakai abi umi jadi syar'i gitu pacarannya. Yuk belajar buat ninggalin perbuatan-perbuatan dosa. Ibu-ibu nih saya mau kasih tahu nih, dosa yang banyak banget dikerjain sama emak-emak zaman sekarang. Dosa namanya hutang riba. Karena sekarang ini gampang banget perempuan-perempuan kalau mau belanja kagak duitnya, dia tinggal foto KTP. Foto KTP, pinjol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman gara-gara kepengen punya tas kayak yang dipunya sama tetangga, cuman gara-gara kepengen beli seragaman kayak yang dipunyain sama teman pengajian, cuman gara-gara kepengen beli panci yang baru atau ganti horden. Bu, nggak apa-apa loh Bu pakai horden yang lama, nggak apa-apa banget ibu nggak punya seragaman kayak yang dipunyain sama teman-teman pengajian. Nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa pakai tas yang lama walaupun udah bau risol yang disimpan sebulan yang lalu. Pulang pengajian bawa risol lupa, suka ada tuh yang begitu. Pernah gak? Enggak Ustazah, saya emang gak pernah pastel. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, gak apa-apa kamu gak punya barang-barang kayak yang dipunyain sama orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ipar kamu punya HP yang lebih baru, gak apa-apa. HP kamu bukan yang kayak dipunya sama yang orang-orang di sekeliling kamu, nggak apa-apa banget. Jika itu membuatmu kelak di hari akhirat bisa jumpa dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Jika nanti di hari akhirat kamu bisa pandang wajah Nabi besar Muhammad, nggak apa-apa. Belajar qanaah sama kehidupan di dunia. Bu, sering saya sampaikan di mana-mana majelis, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya hidup kalau kepengen tenang, kalau pengen di akhirat nanti bisa masuk surga dengan cara yang mudah, jangan banyak gaya. Jelas? 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 Tinggalin semua hutang-hutang ribamu itu. Gimana ya Ustazah, ini udah terlanjur nih, masih ada cicilan yang belum kebayar. Jual apa yang kamu bisa jual, tutup hutang-hutang ribamu. Apa-apa, punya cincin jual, punya kalung jual, punya barang-barang yang bisa kamu jual. Lebih baik hidup sederhana tapi nggak punya utang. Tapi hutang di mana-mana. Bu, orang kalau punya utang dunianya sempit, kondangan udah ngantri, tahu-tahu pas ngelihat di depannya orang yang kamu punya utang sama dia, takut ditagih, kamu ke belakang lagi, sempit jalannya. Udah susah-susah mau hadir pengajian, alhamdulillah dapat di bawahnya pohon kurma ini ya. Tahu-tahu ngelihat di sebelah, ya ampun, ntar ditagih lagi saya. Akhirnya mau ke belakang lagi noh. Ya Allah, sempit dunianya orang kalau punya utang, gak enak Bu, gak enak. Saya emang enggak Ustazah, saya punya utang tapi tenang-tenang aja. Lebih bahaya lagi tuh yang ditagih galakan dia.
Ada tuh modelan yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya Allah, ya Allah. Ayo ibu-ibu sekalian, jangan main-main sama riba. Jangan main-main sama riba. La'anallahu akilur riba wa mukila wa katiba wa syahida. Kata Nabi Muhammad, Allah melaknat orang yang makan riba, yang kerja merentenkan uang, menggandakan uang, atau orang yang hutang dengan hutang riba. Allah melaknat orang yang menjadi saksi, yang menjadi adminnya, dan Allah melaknat bahkan orang yang menjadi saksinya. Jangan tinggalkan semua jenis perbuatan-perbuatan dosa. Salah satunya itu yang paling beratnya, salah satu dari dosa-dosa besar adalah makan riba, berhutang dengan hutang riba. Naudzubillah min dzalik. Saudara sekalian saya muliakan, hati-hati sama segala perbuatan-perbuatan dosa. Para istri belajar buat sabar ngadepin suami. Para ibu yang sabar ngadepin anak-anaknya, tinggalin segala perbuatan-perbuatan dosa. Tuh hati-hati melisan kamu. Jangan gampang ngomong sesuatu bikin sakit hati suami. Jangan gampang ngomong sesuatu bikin sakit hati orang tua. Jangan gampang ngomong sesuatu yang menyakiti hati anak-anakmu, hati saudara-saudarimu. Bu, kata Nabi Muhammad, neraka tuh kebanyakan diisi sama orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Hadis panjang ketika Nabi Muhammad menceritakan panjangnya hisab kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad tanya gimana caranya buat selamat. Kaifal khalas ya Rasulullah, kaifal khalas ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'ad, fukka kaffak wa fukka kaffak. Wahai Mu'ad, kalau kamu kepengen bisa menjadi seseorang yang terjaga di hari akhirat, maka kuffafaka, kuffafak wa fukka kaffak. Jaga lisanmu, buka tanganmu. Artinya yang dermawan sama orang, lisan kamu ini jaga. Jangan dibuka lisan, kalau mau ada yang kamu buka, bukalah tangan. Tuh cara buat selamat, cara biar nanti di hari akhirat kita jadi orang yang semoga melenggang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tinggalin dosa. Yang kedua, banyakin amal soleh. Banyakin amal soleh. Apa yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Bisa sedekah-sedekah. Yang bisa sholatnya tambahin sholat sunnah. Bisa bangun malam, yuk belajaran bangun malam. Ibu ya, umur udah segini nih bu nih, kalau ngaca udah mulai ada tumbuh uban, betul? Ayo, mau kapan mulainya buat bangun malam? Belajar buat mulain. Bangun di jam sekurangnya setengah jam sebelum subuh. Wudu, kemudian sholat barang berapa rakaat, kemudian istighfar mohon ampun sama Allah. Belajar buat doa sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh. Di jam-jam yang semacam itu doamu sangat mudah untuk diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan saudara-saudarimu, doakan tetangga-tetanggamu, doakan orang-orang yang ada di sekelilingmu, doakan bahkan yang sudah menyakiti hatimu, doakan kebaikan-kebaikan bagi semuanya. Belum sanggup saya ustazah,
Kalau doakan baik buat orang yang udah nyakitin hidup saya, ya sekurangnya jangan berdoa buruk buat mereka. Jangan berdoa buruk buat siapapun. Emang kenapa Ustazah? Sakit hati saya ngaduin sama Allah. Saya bilang dah, kalau saya hati saya sakit, nggak boleh Ustazah. Bu, tiap kali kamu doa ada malaikat yang mengaminkan doamu seraya berkata, walaki mithlu dzalik. Untukmu yang kayak gitu juga, untukmu yang kayak gitu juga. Kalau kamu berdoa buruk buat orang lain, ya Allah saya sakit hati sama dia, balaslah keburukannya ya Allah dengan balasan darimu, bukankah karma itu nyata? Doanya begitu. Kata malaikat, walaki mithlu dzalik, buat kamu duluan ya, amin. Doanya malaikat lebih mustajab daripada doamu, Bu. Jangan sampai kamu yang Allah SWT balas duluan keburukan-keburukanmu sebelum apa yang kamu doakan itu terjadi buat orang lain. Tapi kan Ustazah, bukannya Allah memang maha membalas keburukan? Itu biarin jadi urusan Allah, kamu jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur jadinya kamu jahat. Tapi kalau Allah yang maha membalas, itu jadi kemahaagungan Allah SWT, kemahaadilan Allah SWT. Kamu gak usah ikut-ikut campur. Kalau bisa malah maafkan dan doakan kebaikan-kebaikan baginya. Itu berkali-kali lipat balasan yang akan Allah berikan untukmu. Sebab kata Nabi Muhammad, man afa'ufi, siapa yang memaafkan maka dia pun akan dimaafkan. Maka kalau kamu pengen jadi ahli surga, pertama tinggalkan dosa, kedua perbanyak amal soleh. Jelas? Yang ketiga, jangan berhenti menuntut ilmu. Belajar Bu yang banyak, belajar yang banyak, dengerin kajian yang sering. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kan adem hati ya Bu ya kalau dengerin kajian. Betul? Nah, tapi kan Ibu nggak bisa sering-sering juga hadir kajian. Saya tahu ibu-ibu nih, biar kata nggak kerja semuanya pengacara, pengangguran, banyak acara. Tahu dah saya kesibukan emak-emak. Kalau lihat tuh kan cucian, menggunung, cucian piring, membukit, ya Bu ya. Kalau nggak dikerjain kan, ya Allah kenapa nih pekerjaan seperti kasih ibu, tak ada ujungnya. Masya Allah. Nggak apa-apa kamu punya banyak kesibukan di dunia ini, akan tetapi jangan sampai bikin kamu kehilangan kesempatan demi kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kita nih Bu sekarang hidup di zaman dimana kita masih bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu bahkan dari rumah kita sendiri. Ibu kalau bisa beli pulsa, ya kan? Kalau bisa pasang wifi di rumah. Ibu-ibu kalau lagi dengerin YouTube, dengerin yang bagus-bagus, yang bener-bener Bu, dengerin kajian. Jangan terus-terusan dengerin gosip-gosip di televisi. Jangan terus-terusan kalau buka YouTube yang dibuka juga hal-hal yang kurang-kurang baik. Jangan. Ayolah, dipakai waktunya buat nuntut ilmu, dipakai waktunya buat mendengarkan kajian dari para ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Dulu orang mau belajar Ibu bukan gampang. Saya dulu kalau mau mendengarkan kajian atau mau membaca ilmu-ilmu yang bergizi, yang bermanfaat, saya harus belajar bahasa Arabnya, saya harus mempelajari nahwu sorofnya. Bukan gampang mau mendengarkan kajian-kajian dari para ulama-ulama. Belajar dulu sampai bisa baca kitabnya, bisa dengerin, bisa baca hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam.
kita harus pergi dulu dengerin kajian dari para ulama-ulama kita. Nah, sekarang alhamdulillah ada di tangan, sambil nyetrika bisa sambil dengerin kajian, sambil nungguin pakaian kering, sambil nungguin masakan matang, ibu bisa sambil dengerin kajian, bisa sambil masak dan seterusnya. Jangan disia-siakan kesempatannya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, saya ulangin dulu dari depan. Pengen jadi wanita-wanita yang dirindukan surga, 1, tinggalin. 2, perbanyak amal. Yang ketiga, jangan berhenti belajar, jangan berhenti menuntut ilmu agama yang membuatmu jadi semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dengerin kajian-kajian dari ulama yang memiliki sanad keilmuan. Jangan cuman sekedar dia belajar dari internet kemudian ngajarinnya lagi. Nggak gitu caranya ilmu agama ini disampaikan. Cari ulama yang memang benar-benar memiliki sanad keilmuan, belajar di pondok, berguru, kemudian dari mereka lah bisa kita teruskan ulama ilmu-ilmu tersebut, bisa kita dengarkan dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, dengarkan saya yang terakhir. Pengen jadi ahli surga, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak, yang selamat adalah orang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamatkan hatimu, jaga hatimu, penuhi hatimu dengan kesabaran, penuhi hatimu dengan keikhlasan, penuhi hatimu dengan ketawaduan, penuhi hatimu dengan keikhlasan, penuhi hatimu dengan rasa syukur, penuhi hatimu dengan keimanan. Ingat, gak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat, semua rezeki datangnya dari Allah. Ingat, semua manusia adalah hamba-hambanya Allah yang ikhlas, yang ikhlas. Belajar buat ikhlas, nerima seperih apapun ujian yang datang dalam kehidupan. Kalau dikasih sakit, yang ikhlas. Kalau lagi dikasih sulit, yang ikhlas. Kalau lagi dikasih kesempitan kehidupan, yang ikhlas. Terus belajar buat ikhlas. Semua udah dipas-pasin. Ujian-ujian dalam kehidupan itu udah ditaker semuanya, ibu-ibu, adik-adik. Semua ujian dalam kehidupan udah ditaker. Ditaker sama yang nguji. La yukallifullahu nafsan illa nggak akan pernah ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kalau kamu diuji dengan kemiskinan, Allah yang maha tahu jalaninya dengan penuh kesabaran. Tunjukkan itu. Bukan mau tunjukin sama tetangga, bukan. Tunjukin sama Allah SWT. Jangan minta-minta sama orang. Kamu kalau minta-minta sama orang bersama dengan kemiskinanmu, itu sama saja kamu sedang berkata kepada Allah, ya Allah, kamu salah memberikan kepadaku ujian kemiskinan karena ternyata aku tidak bisa ikhlas menjalaninya. Enggak gitu. Kalau ada yang kamu mau tunjukkan air mata kesedihanmu karena kemiskinan yang harus kamu jalani, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Menangislah di waktu malam, kamu bilang, wahai Zat yang maha kaya, cukupkanlah aku dengan kekayaan darimu. Jangan biarkan aku menengadahkan tangan kepada selainmu.
Ya Allah, cukupkan aku dengan kekayaan darimu. Jangan biarkan aku mengemis harta, meminta sesuatu kepada selainmu, bahkan kepada suamiku sendiri sekalipun ya Allah. Gagah, mulia, senang hidupmu, gak pernah minta-minta, gak pernah nuntut-nuntut, gak pernah bilang sama saudara jadi saudara, kagak ada ngerti-ngertinya sama saudaranya, enggak. Belajar punya hati yang ikhlas, dikasih apapun dari Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Saatmu lagi diuji, nggak apa-apa, yang ikhlas. Hidup memang kayak begitu. Lagi dikasih sakit mau Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Ibu-ibu ibu sekalian, belajar buat ikhlas. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Kau sebagai Tuhanku. Terima kasih ya Allah. Nggak apa-apa sakit di dunia, ya Allah, semoga di akhirat saya nggak akan pernah sakit lagi. Enak, bukan begitu? Insya bisa begitu. Ya Allah, lagi dikasih apapun, ditinggalin orang lagi sayang-sayangnya, yang ikhlas. Ada keluarga yang meninggal dunia, yang ikhlas. Anakmu Allah Subhanahu wa taala ambil di sisinya, yang ikhlas. Suamimu Allah ambil kembali di sisinya, yang ikhlas. Orang tuamu kamu Allah Subhanahu wa taala ambil di sisinya, yang ikhlas. Belajar buat memiliki hati yang ikhlas. Disakiti orang, dilukai orang, diomongin gak bagus sama orang, yang ikhlas. Apapun saja jenis ujian yang Allah SWT berikan dalam kehidupanmu, belajar buat punya hati yang ikhlas. Insya Allah 4 hal itu kalau kamu kerjain dalam kehidupan, tinggalin dosa, perbanyak amal soleh, jangan berhenti buat belajar menuntut ilmu agama, mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, mendekatkanmu kepada surga. Dan yang terakhir, punya hati yang ikhlas, menjalani kehidupan, faham bahwa gak ada yang terjadi kecuali semuanya dari Allah. 4 hal itu kalau kamu jalanin, mendekatkanmu kepada surganya, bikin kamu jadi tambah dekat sama surga, bikin kamu jadi tambah dekat sama surga. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah bantu kita ya. Man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih, birahmatik ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Mudahkan semuanya untuk dapat mengamalkannya ya Allah, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut,
الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. Ya Allah, lihatin semuanya ya Allah, yang hadir-hadir, yang mendengarkan saya saat ini ya Allah, pandang semuanya, mudahkan kami semua menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah, yang bikin kami bisa jadi jauh dari surga ya Allah. Mudahkan kami menjauhi dosa ya Allah, mudahkan kami meninggalkan dosa ya Allah, yang bisa menghalangi kami untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang soleh-solehah ya Allah. Bimbing kami, bimbing anak-anak kami, bimbing keluarga kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah, tutup segenap aib kami ya Allah, mudahkan kami menjalankan taat padamu ya Allah. Jadikan kami ahli-ahli surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab. Jangan masukkan kami ke dalam neraka-Mu meskipun kami layak untuk itu ya Allah. Ampuni sajalah semua dosa-dosa kami ya Allah, dan bimbing kami menjalani kehidupan orang-orang yang saleh, salehah di atas muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.